Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Toko Cash. Kali ini gue bakal reaction lagi Avatar Sentai Dom Brothers seri terbaru kita masuk ke episode ke-13. Kita akan mulai reaksinya setelah opening berikut ini. Oke, di episode sebelumnya sebenarnya itu episode filler ya, sangat filler sekali, tapi secara penyajian menarik sekali gitu untuk episode filler tersebut. Dan kita mendapatkan banyak development karakter dari karakter Momotaro, dan kemudian ada mecha baru juga yang diperlihatkan kemarin, dan itu menarik sekali karena mechanya baru muncul di episode 12 ya. Ini memang Dom Brothers ini salah satu series yang cukup mendobrak atau lebih tepatnya memberikan nuansa baru terhadap Super Sentai in a good way ya, di jalan yang bagus gitu. Maksudnya kita bisa lihat juga Zenkaiger sebenarnya banyak memberikan sajian baru juga ya, tapi secara keseluruhan Zenkaiger tidak terlalu menarik untuk diikuti story-nya gitu, ceritanya gitu. Tapi sebenarnya Zenkaiger kalau ditonton untuk lucu-lucuan, komedi-komedinya banyak juga yang bikin lucu gitu. Untuk lo yang suka nonton Tokusatsu dan nonton Zenkaiger fine-fine aja gitu. Tapi seandainya lo punya temen yang gak pernah nonton Tokusatsu dan ingin mencoba untuk menonton Tokusatsu gitu ya, dan memiliki umur yang mungkin sudah masuknya bukan umur penonton Tokusatsu sebenarnya, karena ini untuk ke anak-anak ya. Gue sih rekomendasikan untuk tidak merekomendasikan Zenkaiger terlebih dahulu. Mungkin bisa rekomendasikan Dom Brothers terlebih dahulu gitu. Dom Brothers termasuk yang menarik untuk diikuti. Kita belum tahu endingnya seperti apa, tapi maksudnya kalau teman lu pengen dapetin sensasi untuk ngikutin series yang sedang tayang ongoing gitu ya, Dom Brothers menarik banget. Karena kalau ditawarin misalnya Gokaiger untuk penonton awam yang nggak pernah, gimana ya, sebagai orang yang nonton Tokusatsu udah lama gitu ya, dan Super Sentai, gue masih entah kenapa secara hati tidak bisa lepas dengan Gokaiger gitu. Tapi kalau ditawarin ke temen gue yang belum pernah nonton Super Sentai, gue nggak yakin perasaannya sama seperti kita yang nonton Gokaiger, karena kita udah nonton seri-seri sebelum Gokaiger kan. Jadi ketika nonton Gokaiger itu banyak sekali fan service dan juga Easter egg yang menarik untuk para fans gitu yang udah nonton dari lama. Sedangkan untuk orang yang baru nonton tiba-tiba dikasih series anniversary yang banyak fan service dan banyak unsur-unsur dari series sebelumnya, agak kurang pas sebenarnya untuk dikasih Gokaiger. Makanya Dom Brothers ini menurut gue saranin untuk teman-teman kalian yang memang pengen ngikutin Super Sentai baru pertama kali pengen ngikutin, ya jangan dikasih kayak series-series yang agak meh gitu ya, agak kayak Kiramager atau Zenkaiger. Itu agak ya komedinya sih ya lumayan lah ya. Zenkaiger termasuk yang lucu gitu. Kalau Kiramager agak sosok juga komedinya, Kiramager agak biasa-biasa aja gitu. Tapi Zenkaiger memang lucu banget gitu, termasuk yang lucu dan sama kayak Dom Brothers. Tapi kelebihannya Dom Brothers ini selain ceritanya lucu, dia punya cerita yang menarik juga untuk diikuti story-nya gitu. Jadi kita lanjut aja ya. Tadi kenapa intronya kebanyakan banget gue. Kita langsung aja nonton ya episode ke-12 nya. Iya, belum pernah berbohong. Unik sekali. Jadi memang gak bisa berbohong ya, bukan gak mau berbohong. Kita garis bawahi itu. Tapi pada akhirnya mungkin sesedikitnya itu mempengaruhi kali ya. Akhirnya dia jadi kayak bertanya-tanya juga, ngapain juga gue harus ngebohong gitu. Manusia kan sebenarnya nggak boleh berbohong gitu pada dasarnya di garis besarnya. Iya. Menarik banget deh. Kita dapetin scene ini tuh, gue sih seneng ya dapetin scene ketika mereka mencetuskan untuk ini rapat pertama kali kita nih. Kita kan udah saling tahu nih identitas masing-masing, kita rapat nih sebagai pahlawan, kita harus ngapain. Mungkin mereka akan ngomongin kayak gitu, nggak tahu juga ya. Tapi maksudnya ini tuh menarik banget karena jadi membuat tim Super Sentai ini lebih natural terbentuknya gitu. Kalau Super Sentai ada juga sih yang natural gitu, tapi tidak step by step seperti ini gitu. Ini bahkan di episode 13 mereka belum benar-benar tergabung secara sempurna gitu. Ini masih baru ngadain rapat pertama. Ini menarik banget gitu. Mereka mungkin di sini akan mungkin mencari tahu tujuan mereka atau gimana gitu. Tapi maksudnya ini kita dapetin scene ini tuh bikin secara cerita Dom Brothers ini jadi realis gitu ya, realistis, karena timnya memang tim superhero kan tidak mungkin langsung terbentuk harusnya. Maksudnya Avengers yang pertama aja gitu susah ngumpulin para pahlawan gitu. Ini dibikin lebih realis ceritanya, bahkan sampai episode 13 masih development karakter untuk timnya gitu, dan bikin pembentukan timnya jadi lebih natural gitu. Ini menarik banget. Iya, kalian belum ketahuan si identitas anjing itu. Siapa? Iya, pinter banget. Pinter banget.
Nggak bisa gitu dong. 今までの整理をしておこう。我々の敵は脳となるもの。 Oh ini kita dapat preview lebih ya. 彼らの世界を維持するために我々人間の波動を必要としている。故に人間が過剰な欲を持つ。波動が乱れることを嫌っている。 Iya, ancaman ということでいいのかな。そうだ。 jelas. そしてノートのリーダーはおそらく Sonoi. まず倒すべきはあの男。 Oke, itulah kenapa mungkin di preview episode sebelumnya, di preview episode selanjutnya di episode sebelumnya itu kita akan ada lihat battle antara Sonoi dan Momotaro kali. Iya bu, kenapa bu? Ya ampun. Kalau panas tuh refleksnya harusnya kita ke apa? Dicuci gitu tangan kita ya. 死んだ夫も綺麗だ綺麗だと言ってくれてさ。それをなんだい。 Sebenarnya agak お客様。 backstory dari nyonya ini agak menyedihkan ya. Suaminya yang udah meninggal bilang tangannya paling indah, tapi penyampaian aktornya tuh jadi bikin lebay, jadi nggak sedih gitu. Nggak harus sedih juga sih. やっぱマスター Playboy. ただものじゃないマスターどんべにあるよ。あるんかい Baru kan mungkin lupa kalau si Master ini punya menu-menu tersembunyi kayak di episode yang si Momotaro sakit itu. Oke. Opening. さて、話の続きだ。 Kembali ke こ laptop. れから戦っていくにあたってリーダーたる君から一言いただきたい。 Oh, mereka mengakui ya sebagai leader si Momotaro ini. 自分たちの欠点を直すことだ。集中力の欠如、自信の欠如、 Barukah kurang fokus? うぬぼ Emang れ iya の ya? 自己陶酔的、失礼な。 Terlalu narsis. 多いんだ。大体君は人を褒めるということを知らないのか。そうだよ褒めて伸びるって言うじゃんねえ記事の呼び捨て。それを Ngerasa muda ya, nggak disebut mas. 褒めれば伸びるのか。伸びる伸びるあんたたちは。頑張れ太郎来い来い Bener-bener gak bisa bohong nih orang, ya ampun, kasihan banget ya. 脈がない。死んでます。 Nanti gue bahas deh akhir. Shonai, what you gonna do? ダメだ。描け Ayo, mata birunya lensa ない芸術とは人類独自のもの。 terbatas 人 informasi. 間の欠陥を塗りつぶそうとする虚飾。完全なるノートには変がないか。 Oh, makhluk sempurna ya. Iya deh, iya. Mata biru Sonoi itu lensa atau CGI? Ayo. Kayaknya lebih gampang lensa ya. 綺麗なおねみー。ねえねえ、これから。すまな Meninggal. Oke, kita diperlihatkan ketiga dari. Tapi aktornya bagus banget ya meraninnya. 謎の敵に関する回答あり。敵の正体は滅亡した王家、ドン家の末裔、ドン桃太郎。現在、ドンブラザーズのリーダー。ドン家は滅亡する前に、桃太郎人間界に Wah, apa nih? Ini backstory-nya. Oh, jadi klan Don. 全員処刑されたと聞いていたが。 Oh, ada klan tersendiri ya Don ノ itu. ートと人間の共存を唱えて、そ Hmm. の罪の重さは計り知れない。生き残りがいるなら Saya pun termasuk yang menyarankan kalian damai aja deh manusia dan Itotsuki ini apa sih apa
Noto ini gitu, kalian damai gitu. Dan ternyata ada klannya sendiri nih si Momotaro, yaitu klan Don tadi ya, kalau nggak salah namanya. Itulah kenapa namanya Don Brothers kali ya series ini. Menarik untuk diikuti klan. Katanya klan ini mendukung persatuan antara atau perdamaian antara Noto dan juga manusia. Yang memang harusnya sih damai aja lah. Kayaknya sih endingnya ke sono ya. Menghabisinya. Oke, berarti memang Momotaro itu bukan manusia biasa ya. こう見えて私実家にいた頃は美容師志望だった。 Ini flashback lagi ya 天 kayaknya. 才になって諦めちゃったけどね。 Flashbacknya Mas Subasa tuh nggak kelihatan kayak flashback gitu, maksudnya secara sinematografi. お前に似合いの Tapi memang secara sajian memang mau dibikin kayak gitu kali. Seakan-akan nggak kayak flashback gitu, biar kita penonton bisa nah kan niatnya untuk ngagetin gitu. だらしない顔で眠ってたよあんた。 Ini ibu-ibu yang tadi bukan? 大方女の夢でも見てたんだろ。 Iya bu, iya bu. 最近の若い男は恥というものを知らないのかね。 Iya bu, iya しょう bu. もない女なんだろ。なんだい。なんでもない触らぬ神ってやつだな。 Kayaknya emang niatnya si ibu pengen ditanggepin ya. Emang orang yang sering kayak gitu tuh emang pengennya ditanggepin gitu. Makanya diemin aja emang bener. Nggak ketemu nih tadi. Biasa di film memang sering gitu. Dua orang yang punya kaitan, yang satu pergi, yang satu datang. Udah biasa. この世はね、強いものが勝つんだよ。 Ini ibu-ibu Jepang juga gini ya ternyata ya. 私だってね、好きでこんな風になったんじゃないんだよ。 Ini ibu-ibu kenapa ya? Bu, kenapa bu? Ya ampun. あんた寂しいんだ。旦那は死んで、息子は家で、誰も構ってくれなくて。だから、 Iya sedih sebenarnya backstory-nya. Tapi actingnya si ibu bagus loh tadi. Ada tears di matanya, semacam kesedihan terlihat di matanya, tapi wajahnya menampakkan amarah gitu. Itu bagus acting si ibunya. なぜ汚物のような欲望にまみれる。 Tuh. 心を清めろ。命を落とさぬうち。 Hello. Mas Sonoi senyum-senyum aja dari kemarin. Dari ketiga Itotsuki yang udah bisa senyum kayaknya cuman Mas Sonoi ya. Membenci hasrat yang berlebih dari manusia. Iya memang. Tapi cara kita どうかしましたか。 memang hasrat berlebih itu tidak baik. また嘘をつけないせいで問題が。 Sebenarnya dari kedua belah pihak tuh membenci hal yang sama gitu. Manusia pun pasti nggak suka kalau kita punya atau kenal seseorang yang terlalu punya hasrat berlebih gitu. Apalagi sampai merugikan orang lain itu kan kita juga nggak suka sebagai manusia gitu. Dan tentunya kayaknya sih harusnya si Momotaro juga nggak suka terhadap orang-orang seperti itu. Tapi menanggapi mereka yang berbeda caranya gitu. Antara si Noto dan juga manusia ini alias si Momotaro dan kawan-kawan gitu. Kalau si Noto kan pengennya bunuh gitu. Langsung bunuh aja gitu ya, dan memang gak ada hubungannya kan sama kaum mereka, ya udah bunuh aja, toh itu mengganggu kestabilan dari dunianya dia gitu. Sebenarnya tinggal cari titik temu di mana mereka bisa damai sebenarnya. Jadi kaum Don ini memang sudah berupaya yang terbaik nih, sayangnya memang belum nemuin titik temunya. Ini ada dua kemungkinan, either nantinya si Noto ini pada akhirnya mengalah atau akhirnya mau untuk berdamai dengan manusia itu di endingnya, karena kita apalagi diperlihatkan Juto ya, kita udah gua pernah bahas lah di recap 10 episode kemarin. Tapi maksudnya seandainya itu tidak terjadi, bahwa si Noto ini tidak berubah pada akhirnya manusia yang harus ngebunuh para Noto ini gitu untuk bertahan hidup gitu. Sering kan kita peradaban manusia pun seperti itu kan, memang banyak berdarah-darahnya peradaban manusia ini selama sepanjang masa ini. Jadi mungkin kita akan dapat antara ending yang baik atau yang buruk gitu, karena dua-duanya sebenarnya punya tujuan yang sama sebenarnya. 脈がない死んでます Matinya benar bentar-bentar doang.
Dan mereka pas bilang nggak ada nadinya, mati kayaknya. Tapi santai aja gitu, temannya mati. そこまで無理して私たちを褒めることはない。 Ya, その代わり私たちは君と一緒に戦うことをボイコットする。 itu kayaknya bukan cara yang これ baik. はどうでしょう。だってみんなの力を合わせて戦うのがドンブラザーズの強みなんじゃ。そう。そこのところを君に学んでほしい。私たちのありがたみをね。 Oh, ドンブラザーズのためになる。 wah itu premis yang bagus. Kita lihat tanggapan あなた Momotaro. 言ったら美しい嘘もあると。だがなかなか難しい。あなたはそれでいいんですよ。あなたは私の希望です。妙なことを言う。本当のことです。 Ini si Sonoi lagi berpura-pura atau gimana ya? Dia kan udah tahu ya si Momotaro itu keturunan dari あなた kaum に Don. 殺したい相手がいますか？いる。本能がそう命じる相手が私にもいます。 Lah, si Sonoi belum tahu itu yang di sampingnya si Momotaro. Oh iya, dia kan tahu bahwa keturunan si Don itu sebagai si Don Brothers ya. Tapi dia belum tahu mungkin ya wujud manusianya seperti apa. Ini menarik ini hubungan mereka berdua. 何かうまいものでも食うか。うまいもの。そうだな。おでんとか。おでんと Sebenarnya agak mirip dengan mungkin Kaito sama si Stacy kali ya kalau di Zenkaiger, tapi ini lebih terdevelopment dengan baik. Gue ngerasanya lebih terasa lebih natural dan terdevelopment dengan baik gitu. あんたおでんも知らないのか。変わってるな。俺が教えてやる。それは楽しみです。俺は仕事に戻る。またお会いしましょう。健闘を祈ります。 Relationship mereka berdua menarik tuh diikuti ya. Kita lihat endingnya. Sebenarnya gue pengen ngebahas si Momotaro yang gak bisa berbohong, tapi nanti di ending kali ya. 本当にいいんでしょうか。ボイコットなんて桃井太郎のためだ。チェンジ拒否。 Oh bisa ya ternyata. Oh bisa mereka nolak. Bukannya langsung ditembak biasanya. Hello. Oh iya. Dia tahu kalau nih orang keturunan klan Don, tapi dia belum lihat wujud manusianya gitu. Dari si Momotaro ini. Si Don Brothers ini. 私を狩ろうっつうもの。存在してはならないのはお前の方だ。 Oh, akhirnya saling tahu identitas masing-masing. Tuh, dia ada goosebumps. Agak merinding. Bagus acting keduanya. こうなった以上 Nggak bikin serasa lebay gitu loh. あありえないな。あんた名は。その残念だよ。残念です。とてもね。ところで最後に一つ聞きたいことがあるのですが。 Di-cut. Apa yang ditanyain ya? Oh, langsung kepotong ke sini. Berarti kita nggak dikasih tahu. Dia nanya apa, ditanya soal apa. Oke, menarik. Either dikasih tahu di akhir episode ini atau mungkin disimpan untuk nanti. Pertanyaan tersebut apa sebenarnya? なんじゃそりゃ。 Boykot. お前は過去の亡霊。おとなしく消えろ。 Serbu dua langsung, gila. Teman-temannya mana?
Itu ego ya, sebenarnya ego. やっぱりまずいんじゃない？思いのためだ。それで奴の謙虚さを学ぶ。 Iya sih, tapi kan tapi kan memang gue sih nebaknya memang dia nggak bisa berbohong, si Momotaro ini. Dia kalau ngerasa mereka belum cukup ya belum cukup. Sebenarnya berarti memang kalau dia ngerasa cukup sih dia bisa sih muji dia, memuji mereka gitu. Jadi memang mungkin si Momotaro ini, oh dia sendiri yang berubah lebih awal. Bagus. Maksudnya karakter Momotaro tuh kan dia kan disuruh muji ya. Artinya memang penilaian si Momotaro ini yang terlalu tinggi gitu terhadap mereka. Sebenarnya kan untuk memuji nggak harus bohong kalau memang kita memang menghargai apa yang mereka lakukan gitu. Sedangkan kan si Momotaro cuman ngelihatnya hal-hal buruk dari mereka aja, mereka bertiga. Yang sebenarnya untuk pemimpin nggak cuman harus tahu hal-hal buruk aja. Hal-hal buruk dari anggotanya ya tentu dia harus tahu sebagai pemimpin untuk memperbaiki anggotanya. Tapi hal-hal yang udah baik untuk mereka lakukan atau hal-hal baik yang udah mereka lakukan gitu. Pemimpin juga harus tahu gitu anggota-anggotanya baik dalam hal apa dan kadang-kadang harus dipuji juga gitu. Ini menarik, tim ini tuh menarik banget, seru untuk diikutin. Tinggal si anjing dong nih yang belum kayak ngomong kasar gue. Maksudnya si anjing, si Ino nih yang belum ketahuan identitasnya si Masubasa. Saiko. Bagus desain ini. Oh, Kyoryuja. Padahal gue kayaknya kelewat detail ya. Gue nggak inget ini si Hitotsuki-nya siapa gitu, manusianya gitu. Apa si ibu-ibu tadi? Oh iya, ibu-ibu tadi gue lupa. Oh iya, tadi kan berubah ya. Oh iya, lupa. Pas dia acting sedih sambil amarah itu ya, dia berubah si ibu-ibunya. Lupa gue. Tapi mekanya bagus loh, termasuk yang bagus gitu. Tuh, keren gitu. Kadang-kadang satu dekade terakhir ini kita dapat meka-meka yang ada yang aneh gitu. Aneh-aneh gitu, ini termasuk yang keren sih. Jurus tadi aneh banget. Gue kira bakal ditusuk pakai pisau. Ternyata dia ngupas ngupas bawah persik buat ditampolin persiknya ke si musuhnya, anjir. Itu random banget tuh. Kenapa nggak ditusuk pakai pisaunya gitu loh? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, karena dia tahu si Momotaro nggak bisa bohong. Oh, that's good. ドン鬼退治になった後、数秒の間、力が抜ける。お前は私の絶望だ。 Itulah kelemahan untuk orang yang selalu jujur ya. Tapi tar dulu, tar deh, gue bahas deh. Tar. Ada yang aneh sebenarnya. Hah? Kemana ente?
次回僕は生まれながらのヒーロー。ついに世に出る時が来た。僕があなたたちのリーダー。さあ Kemana tuh si Momotaro? 戦いましょう。ドン14は身代わり次郎。というお話。Dialog terakhir Baharuka sedih tuh. Dengan itu cerita ini berakhir. Cerita episode kali ini maksudnya. Ini apa kok ada pengganti si Momotaro? Apa itu tadi? Mati si Momotaro? Harusnya sih nggak bakal mati harusnya. Tapi cukup premis yang cukup baru sebenarnya. Momotaro. Anyway, kita bahas ini dulu ya. Tapi sebenarnya ini kita bisa asumsikan si Momotaro kemana ya. Tadi juga enggak. Sebagai kita nggak tahu ya si Momotaro ini apakah dia memang kaum Don ini manusia juga gitu ya maksudnya, atau dia makhluk yang berbeda atau gimana gitu ya, atau memang cara matinya seperti itu. Kalau mati gimana ya kelanjutan cerita ini, masa karakter utamanya mati? Harusnya sih nggak mati ya. Tapi menarik sekali untuk membawa si director membawa kelemahan Momotaro ini yang dia tidak bisa berbohong untuk dijadikan kelemahan oleh si Sonoi ya. Berarti si Sonoi ini jahat juga ya. Jahat banget ya ini. Tapi kita balik ke poin awal deh, bahwa Momotaro ini nggak bisa berbohong. Nggak bisa berbohong kan bukan berarti, seharusnya ya, nggak bisa berbohong kan bukan berarti dia nggak bisa memilih untuk diam aja gitu. Lu kan nggak harus bohong. Kalau bohong tuh misalnya, apa kelemahan lu? Kelemahan gue, kalau pas gue jadi mecha itu gue gampang banget dikalahin gitu. Beneran kok gitu. Kalau itu bohong tuh, karena harusnya enggak gitu. Kalau pas dia jadi mecha tentunya kekuatannya berlimpah misalnya gitu ya. Tapi dia berbohong tuh. Pas jadi mecha, gue kekuatannya lemah kok gitu. Untuk ngebohong gitu. Itu berbohong. Tapi kan dia bisa aja memilih untuk nggak ngejawab. Ditanya misalnya, kelemahanmu itu apa gitu. Gak usah dijawab, tinggalin aja gitu. Kan gak harus ngejawab ya. Tidak bisa berbohong. Itu berbeda dengan selalu jujur. Atau bahkan selalu jujur pun berbeda dengan selalu ngejawab pertanyaan. Itu berbeda. Ketika dia selalu jujur, belum tentu dia selalu menjawab pertanyaan orang gitu. Kita kan taunya si Momotaro ini gak bisa bohong dan selalu jujur. Itu doang kan? Dua doang. Dengan begini jadi mempertanyakan gitu. Apakah Momotaro juga pada akhirnya selalu menjawab pertanyaan gitu kan? Kalau ngebohong kan misalnya, Amar, tadi makan apel yang ada di meja nggak? Enggak makan, padahal gue makan. Kalau jujur, Amar, makan apel yang ada di meja nggak tadi? Makan, jujur. Kalau nggak ngejawab, Amar, makan apel di meja nggak tadi? Pergi aja. Itu kan bisa nggak ngejawab gitu. Kabur atau nggak ganggu gue gitu. Tidak harus berbohong kan. Dengan gue pergi dan nggak ngejawab, bukan berarti gue jadi bohong. Bukan berarti gue nggak jujur gitu. Nah ini harus dipertanyakan konsepsi Momotaro ini. Dia ini sebenarnya nggak bisa bohong, selalu jujur, atau juga selalu menjawab pertanyaan atau enggak gitu. Kalau dia cuman selalu jujur dan nggak bisa bohong aja, harusnya ketika ditanyain sesuatu yang dia sepatutnya bisa untuk mengelak alias ya pergi aja, nggak usah dijawab gitu. Toh lu kalau ngejawab lu tahu gitu, lu nggak bisa bohong gitu, nggak harus ngasih tahu kelemahan lu gitu. Atau memang si Momotaro bego aja gitu. Mungkin dia sudah terlalu percaya dengan si Mas Sonoi. Dia adalah temanku. Dia memberitahukan analogi tentang bulan yang sebenarnya nggak terlalu masuk-masuk amat. Gue masih belum ngerti loh analogi tentang bulan. Kenapa bulan disamakan dengan sesuatu yang berbohong yang indah gitu. Maksudnya bulan kan nggak berbohong. Gue masih percaya sampai detik ini. Bulan tuh nggak ngebohong. Maksudnya dia kan nggak berbicara. Bohong itu kan ketika kita melalui lisan mengatakan hal yang sebaliknya atau hal yang tidak benar gitu. Itu berbohong gitu. Bulan kan nggak bohong gitu. Misalnya gini deh ini. Misalnya ada orang ngasih novel ke lu. Novelnya ini buatan temen lu gitu. Novel ini gua kasih ke orang. Nih, baca deh. Bagus. Terus kata temen lu yang lu kasih novel tuh, ih bagus banget, Mar. Ini buatan lu ya? Ini gila, keren banget buatan lu. Terus gua diem aja gitu. Itu kan bukan berarti dia bohong kan? Dia tidak jujur, tapi nggak bohong karena dia nggak ngomong sepatah kata pun bahwa itu buatan gue, nggak bilang. Nih baca novel, bagus kan? Gitu. Cuman ngomong gitu, nggak bilang itu buat punya gue gitu, nggak bilang. Tapi dia nggak ngejawab gitu jawaban temennya. Si temennya sendiri yang nyimpulin, ih novel ini punya lu ya, bagus banget ini tulisan lu ya, bagus banget ini. Kan temennya sendiri yang nyimpulin, gue emang nggak ngomong apa-apa gitu. Orang itu memang tulisan orang lain, gue nggak ngomong itu tulisan gue. Lu aja yang nyimpulin seenaknya gitu. Bulan kan nggak ngomong itu cahaya dia gitu. Manusia sendiri yang pada dulunya gitu, pada masanya ngomong bahwa bulan itu cahayanya cahaya dari bulan gitu. Baru ketika ada penelitian ternyata cahayanya dari matahari dan lain itu kan bukan berarti bulan bohong. Bulan kan nggak ngomong itu cahayanya dia gitu. Walaupun mungkin gua niatnya nggak ngejawab itu ada niat jahat pun ya tetap aja itu nggak bisa dikategorikan sebagai bohong. Kategorikannya sebagai ya jahat aja gitu, nggak bohong gitu. Lagian intensi gua kan nggak ada yang tahu. Gua nggak ngejawab pertanyaan itu nggak ada yang tahu intensi gua apa. Bisa jadi gua apa kayak gitu,
nggak bener-bener pengen diakui karya orang lain sebagai karya gue, nggak berarti seperti itu kan. Intensi gue yang gue diem itu nggak ada yang tahu, cuman gue yang tahu dan Tuhan yang tahu. Mungkin bulan pun juga intensi dia ngambil cahaya dari matahari dan memantulkannya lagi kan nggak ada yang tahu gitu. Terutama dia nggak mengakui bahwa itu cahayanya sendiri gitu. Kalau dia mengakui manusia ini cahaya saya sendiri, baru bohong gitu. Jadi gue masih belum mengerti konsep bohongnya bulan tuh kayak gimana sih. Kenapa diasumsikan sebagai bulan berbohong gitu, berbohongnya indah gitu, nggak ngerti gue. Analoginya nggak ngerti. Tapi balik lagi ke kebohongan si Momotaro ya. Ini menarik banget, Momotaro yang nggak bisa berbohong tuh. Kalau gue jadi direkturnya, gue pengen banget ada adegan di masa yang akan datang gitu ya. Di episode berapa misalnya, ada adegan ketika si Momotaro pengen ngebohong tapi dia nggak bisa berbohong sampai nangis-nangis. Gue pengen gitu. Misalnya kalau dia jujur, ada sesuatu yang hal buruk yang terjadi ke orang yang dia cinta misalnya. Misalnya ini bersangkutan dengan bokap angkatnya misalnya, yang ngerawat dia dari kecil. Dia ditanyain sesuatu yang bisa membahayakan bokap angkatnya mungkin gitu ya. Dikasih adegan kayak gitu. Diperlihatkan si Momotaro yang pengen ngebohong sebenarnya di hatinya. Tapi dia secara makhluk gitu, secara manusia yang keturunan Don, ini gue nggak tahu ya. Gue berasumsi mungkin kaum Don semuanya nggak bisa berbohong kali ya, mungkin itu ya. Tapi dia dikasih adegan di mana dia secara karakter pengen berbohong sampai nangis-nangis gitu, pengen ngebohong dia, nggak pengen ngasih tahu sesuatu yang bisa membahayakan si bokap angkatnya misalnya, nangis dan nangis, pengen ngebohong gitu tapi nggak bisa gitu. Itu kalau aktornya bisa acting dengan baik, wah itu adegan sedih banget pasti. Dengan sinematografi yang bener, sebenarnya gimmicknya bisa apa aja, yang penting adegan itu bisa datang gitu. Itu menarik banget gitu. Seandainya itu benar-benar terjadi dan seandainya aktornya dari si Momotaro itu benar-benar actingnya keren banget gitu, sampai nangis-nangis gitu, sampai gue pengen bohong gitu, gue pengen bohong tapi nggak bisa bohong gitu. Itu menarik banget kalau bisa ada adegan seperti itu ya nantinya. Tapi mungkin itu aja ya, mungkin ya bisa kita pertanyakan nanti si Momotaro ini kemana sebenarnya. Tapi untuk berasumsi bahwa dia mati sih kayaknya sih enggak ya. Kalau gue sih enggak ngerasa dia akan mati sih. Tapi memang mungkin diperlihatkan dia mati. Tapi kalau seandainya benar mati gimana? Kaget juga gue tiba-tiba mati gara-gara misalnya kayak Super Sentai zaman dulu, misalnya aktornya tiba-tiba pensiun atau gimana gitu, atau mutusin kontrak misalnya, tiba-tiba memang diganti sama orang ini misalnya. Gue juga nggak tahu nih siapa nih yang ngegantiinnya gitu. Tapi kayaknya itu berlebihan lah untuk berasumsi di masa sekarang gitu, untuk ada aktor yang memutuskan kontrak. Karena kayaknya sih dengan pengalaman masa lalu harusnya si Super Sentai punya kontrak yang sangat-sangat terikat ya, sampai si aktornya nyelesain seriesnya harusnya nggak bisa kayak gue mau berhenti gitu, harusnya sih nggak bisa. Dengan pengalaman masa lalu kayak si Battle Fever J kan, ada Sentai orangnya diganti gara-gara, ya gue juga nggak terlalu ingat pastinya, tapi maksudnya itu berhubungan dengan kontraknya lah. Artinya harusnya sih di masa yang sekarang nggak ada yang seperti itu ya, yang artinya ada orang yang memutuskan kontrak kecuali memang sakit atau gimana, kayak rest in peace ya, aktor dari Ui Tatsui ya yang di Soldier itu kan udah meninggal ya, dan waktu syuting dia sakit gitu, makanya di akhir-akhir series tersebut dia udah munculnya jarang gitu ya. Tapi itu bukan gara-gara dia pengen mutusin kontrak, memang dia sakit gitu, dan sekarang udah meninggal gitu, padahal masih muda. Itu sedih banget gitu. Tapi ya maksudnya harusnya sih, tebakan gue sih enggak sih, Momotaro pasti akan balik lagi, entah apa gimmicknya ya, atau ya gue sih berharap gimmicknya enggak bener-bener sampah gitu. Harusnya sih ada cerita yang bener-bener alasan kenapa si Momotaro menghilang gitu. Dan memang kalau dilihat-lihat damage-nya cukup parah ya ketika ditebas itu ya. Gila, gue juga kaget tiba-tiba ditebas dari atas. Gila, emang Sonoi jahat banget. Ini gue jadi nggak yakin mereka akan jadi anti-hero atau jadi baik gitu ya nantinya. Tapi kita lihat lah, ini udah kepanjangan. Gue akan tutup aja, mungkin nanti kita akan reaction episode 14-nya nanti ya, setelah keluar episodenya, karena akhirnya gue udah bisa ngejar nih sampai episode 13. Episode 14 belum tayang, jadi nanti kita tunggu sampai penayangannya, kita bikin lagi reactionnya. Silakan mungkin kalian mau ngasih komentar di kolom komentar di bawah tentang apa yang mungkin ada detail-detail yang kelewat sama gue, atau kalian mau ngasih pendapat juga tentang episode kali ini. Silahkan like juga video ini, share ke teman-teman kalian, juga tokusatsu terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di amar_salem. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.